Halo nakama, yuk kita lanjutkan lagi breakdown ceritanya. Akhir-akhir ini di keluarga Uzumaki dan Hyuga itu tengah dalam fase melentingkan para keturunan-keturunannya kan. Gak cuman Boruto nih, Himawari sendiri luar biasa mengagumkan potensi besarnya itu. Mereka berdua sama-sama terhubung pada sebuah sejarah lama. Bagaimana orang tuanya dulu yang terkait pada sosok Otsutsuki dan keturunannya, keluarga Hagoromo dan keluarga Hamura. Tapi nakama emang dari dulu kenapa Naruto itu istimewa, cakra besar dan mampu memiliki kekuatan-kekuatan besar lainnya Gedo-dama itu disebabkan salah satunya karena DNA. Dia itu adalah reinkarnasi selanjutnya dari Asura loh, sosok putra dari Hagoromo Otsutsuki yang berseteru dengan kakaknya Indra, dan dia terus bereinkarnasi. Nah, kita mungkin mengetahui konsep awal reinkarnasi itu salah satunya dari mereka ya. Sekarang pertanyaannya, apakah masih ada cakra Asura di era Two Blue Vortex ini, dan apakah ini mengalir pada para keturunan Naruto sendiri? Well, ini sangat terkait dengan beberapa hal sih. Yuk kita mulai bahas lebih lengkap ceritanya dari sini. Awe nakama, info penting nih. Sebelum masuk pembahasan, kita harapkan kalian subscribe dua channel terbaru kita ya, Saga Two Blue Vortex dan juga Joy Boy The Library of Nika. Untuk channel Saga Two Blue Vortex, kita akan buat pembahasan per episode fanfiction dan juga what if Boruto nih, dan akan adaptif juga serta konsisten upload di sana. Sementara untuk kalian yang suka tema One Piece, kita sudah siapkan channel khusus yang up to date ngebahas tentang perkembangan Nika yang menggelora itu. Jadi bisa dibantu support ya untuk subscribe keduanya dan aktifkan lonceng notifikasi. Thank you udah dibahasan. Yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Gini, ada satu nama dalam leluhur Boruto Himawari yang merupakan sosok Otsutsuki di masanya dengan gelar sebagai yang terkuat di Bumi Shinobi karena dia mewarisi cakra Rikudo dari ayahnya Hagoromo. Dia adalah Asura. Apa yang di belakang Asura ini memang banyak dikait-kaitkan dengan Himawari Uzumaki nih. Mereka yang notabene pewaris dari kekuatan ayahnya yang juga bersumber pada leluhurnya. Jika Indra memiliki dojutsu spesial yang berhubungan dengan kekuatan leluhurnya itu, Asura lebih pada orang yang mewarisi kemampuan Rikudo Mode dan wadah dari para biju. Ya meskipun belum pernah ada buktinya nyata soal ini ya, tapi selepas Rikudo Senin itu meninggal, Asura lah yang menjaga dan mengendalikan para biju itu jika sesuatu terjadi. Hal serupa ini lebih condong kepada Himawari sendiri kan di era ini jika dibandingkan dengan Boruto. Dia yang terhubung dengan para biju. Ngomongin tentang Asura teman-teman, di sini dia sudah spesial sejak awal, mampu membuka potensi kekuatan besar yang juga berlambangkan monster buas pula. Jika ingat di masa itu ada sebuah legenda hikayatnya seperti ini. Asura tidak menunjukkan dewa tertentu. Asura ini adalah nama ras makhluk setengah dewa yang menyukai perang dan mewujudkan kemurkaan, kebanggaan serta kehausan akan kekuasaan. Sedangkan Indra dikenal sebagai dewa penjaga umat Buddha. Asura dan Indra pertama kali muncul dalam epik India kuno Rig Veda yang menyebabkan penggabungan mereka ke dalam Hinduisme dan kemudian Buddhisme. Dalam beberapa konsep dan juga cerita fiksi, Asura itu sering disebut sebagai dewa perang Asia. Nah, Asura cenderung memperhatikan keuntungan material daripada keuntungan spiritual. Sama seperti orang nih, mereka memiliki kapasitas untuk kebaikan atau kejahatan dan segala sesuatu di antaranya. Meskipun mereka lebih kuat daripada manusia, namun dianggap tidak beruntung bila seorang dilahirkan kembali sebagai Asura karena mereka akan hidup dalam peperangan yang tiada henti itu. Asura hampir selalu digambarkan dengan sosok dan memiliki senjata pada tangannya. Dia sendiri melambangkan energi Yin pada Nana Daime, dan kita tahu dari elemen energi Yin ini dapat digunakan untuk meniadakan efek energi dari semua ninjutsu di era Naruto. Dengan seperti ini maknanya kemampuan Gedo-dama bisa menstop regenerasi dari Edo Tensei loh. Yin sendiri juga transformasi dari energi alam yang melibatkan teknik-teknik seperti pelepasan api, angin, atau senjutsu yang didasari pada fungsi imajinasi oleh pengguna, dan itu memerlukan Yin rilis. Nah ceritanya memanglah seperti itu. Memang ada adaptasi perubahan sedikit dalam kisah manga Naruto Shippuden. Nah dalam catatan hidupnya, dia ini terhubung pada neneknya Kaguya Otsutsuki, sang dewi kelinci yang memiliki kemampuan luar biasa Polarine Sharingannya itu. Mungkin inilah yang dimaksud Kaguya bahwa setelah kekuatan terwariskan pada para putranya itu, kekuatan Kaguya itu menyebar setelah lahirnya Asura dan Indra yang masing-masingnya berpindah ke sana. Belum lagi pada keturunan Hamura Otsutsuki. Tetapi jika sampai Naruto yang memiliki DNA cakra
Gurumo maupun Asura ini bertemu dengan seseorang yang berhubungan dengan cakra Hamura itu, maka setelah sekian lama nih kekuatan yang diinginkan Kaguya kembali akan menjadi satu dalam wujud inkarnasi manifestasi baru, dan itu mungkin ada pada Himawari. Sejujurnya kalau ngomongin garis cakra yang melalui Asura, kita sendiri tak berpikiran lain selain dua klan ini. Era Boruto itu mungkin sudah ada yang tahu ya, jika klan Senju adalah salah satu pendiri Konoha sendiri dengan orang terkuatnya tentu kala itu adalah Tuan Hashirama. Dewa Shinobi pertama ini dianggap sebagai rival Madara, juga seorang leluhur dari klan Senju sendiri. Di masa itu Senjuta memiliki nama-nama mentereng nih, tak kalah dari Uchiha. Sejak di masa lampau pun kedua klan ini sudah menjadi rival dimanapun. Namun jika diteliti lebih dalam lagi, Senjutan sendiri awalnya juga berasal dari Otsutsuki loh. Dia adalah keturunan Asura. Otsutsuki tersebut memiliki sistem yang masih berpegang dengan ikatan seperti ninsu. Itu tentu sama dengan yang sering diajarkan oleh Hashirama. Satu hal yang sudah tak bisa dipungkiri lagi adalah soal teknik Mokuton Shinsu Senjunya. Asura di masanya sudah memiliki Rikudo mode juga karena ikatan ninsu itu bisa membangkitkan patung Buddha raksasa. Tahu kan, ini serupa dengan teknik pamungkas Hashirama Mokuton jika ia sudah kombinasikan dengan teknik Senjutsunya. Patung Buddha 1000 tangan tersebut bahkan mampu menghancurkan Susanoo terkuat sekalipun. Dari sini sudah sangat jelas jika Asura itu adalah leluhur bagi klan Senju Hutan sendiri. Kita tahu pula bahwa Hashirama adalah reinkarnasi dari Asura Otsutsuki, dan sekarang makin menarik lagi. Karena kenapa? Ego Jubi di era saat ini pun juga menampilkan kemampuan Mokuton yang kala itu identik dengan Hashirama, teman-teman. Selain itu dia ini juga dianggap sebagai leluhur bagi klan Ususio Gakure loh. Mereka ini adalah klan Uzumaki, orang-orang dengan jumlah cakra tak terbatas itu, juga dikatakan pemilik dari segel-segel terkuat yang pernah ada. Nah, klan Uzumaki saat ini memang juga identik dengan sistem ninsu, ikatan seperti yang sudah dikatakan oleh Naruto sendiri. Jadi memang ada kemungkinan jika selain Senjutan, Uzumaki juga keturunan dari Asura tersebut. Ini juga diperkuat lagi di mana jiwa Asura juga kembali bereinkarnasi ke tubuh Uzumaki Naruto. Nah, sekarang di era di mana salah satu manifestasi Otsutsuki yang terus bertahan bahkan puluhan tahun ke depan itu akan saling terhubung, itu adalah cakra, teman-teman. Apakah masih ada kemungkinan jika melalui cakra dari sisa-sisa peninggalan Asura Otsutsuki, Boruto dan Himawari itu bisa menjadi sekuat ini karena mereka berdua sudah terhubung langsung dengan ayah Naruto yang juga mewarisi DNA dari Otsutsuki Asura? Wajar nggak sih jika Hima dikatakan memiliki kekuatan biju dalam dirinya, dan transformasi yang dikatakan Jura itu tidaklah menganggap bahwa itu Kurama, tetapi mungkin adalah para biju. Dari sana Jura juga mengatakan bahwa inkarnasi biju itu dia rasakan sebagai sesama inkarnasi Jubi yang akhirnya membentuk mereka itu. Nah, hal ini seperti yang dimiliki Himawari nih. Mungkinkah dia di masa depan nanti akan menjadi Asura era baru sekarang? Maksudnya memiliki keistimewaan sebagai manusia yang mengawali pemalu tersebut, tetapi menjadi luar biasa pada setelah beberapa tahun ia tumbuh dewasa, kemampuan besarnya itu bangkit dan kekuatan dan potensinya itu meningkat tajam. Who knows? Semua tak ada yang tak mungkin kan? Nah, gimana menurut kalian sendiri? Bukankah mengesankan cerita itu selanjutnya? Jadi cukup situ dulu ya pembahasan kita kali ini mengenai garis cakra Asura dalam cerita Boruto to Blue Vortex Timeskip-nya. Kita lanjutkan lagi next time ya. Jika yang ditanyakan silahkan nih, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini, oke? Thanks selalu teman-teman telah menonton video ini, and we'll be come back again.